Di Arab Saudi, Indomie jadi merek mie instan terpopuler. Indomie mendominasi pangsa pasar di sana sampai 95%. Orang-orang Arab sampai ngomong kalau Indomie telah menjadi tak terpisahkan dari dapur Saudi. Dan bukan cuma di Arab Saudi, di negara lainnya kayak Malaysia, terus di Nigeria, dan Ghana, Indomie juga sangat populer. Jadi, gimana caranya Indomie bisa populer di negara-negara tersebut? Dan gimana caranya Indomie bisa ekspor bukan cuma di negara-negara itu, tapi bahkan ekspor ke 180 negara. Ya udah kalau gitu, langsung aja mari kita bahas. Kalian pasti udah paham betul seberapa sukses dan terkenalnya Indomie di Indonesia. Indomie ini sering jadi penyelamat perut kalau kita lapar malam-malam. Tapi sekarang Indomie udah bukan hanya sekedar makanan, tapi udah jadi ikon budaya populer di Indonesia. Di medsos misalnya, Indomie sangat identik jadi makanan anak kos. Kayak Indomie itu udah jadi harta utama bagi anak kos gitu. Di Indonesia penyebutan kata ganti mie instan kadang diganti dengan kata Indomie itu sendiri. Intinya Indomie udah terkenal banget di Indonesia. Udah sangat melekat di hati masyarakat Indonesia. Sampai digadang-gadang jadi mie instan nomor 1 di Indonesia. Dan Indomie nggak cuma terkenal di Indonesia aja, tapi di banyak negara juga. Sejauh ini Indomie paling terkenal di Arab Saudi, Ghana, dan Nigeria. Nih lihat iklan Indomie dari Nigeria. To the golden years, a mother's timeless love shines through and remains unconditional. Show some love to mom. Happy Mother's Day. Beneran terkenal kan? Indomie menguasai sekitar 54% pangsa pasar di Nigeria. Bayangin, pasar mie instan di Nigeria lebih dari setengahnya dikuasai sama Indomie. Jadi ya bisa dibilang Indomie udah jadi mie instan nomor 1 di Nigeria. Udah jadi top of mind-nya. Indomie bahkan punya penghargaannya sendiri di sana. Kayak Indomie Heroes Independence Award, ada juga klub penggemar khusus bernama Indomie Fans Club. Dan tentunya Indomie punya pabriknya sendiri di Nigeria. Di tahun 2019, Indomie juga pernah dapat penghargaan mie instan terbaik versi Los Angeles Times Amerika Serikat. Indomie rasa ayam barbecue menduduki peringkat 1 mie instan terbaik. Terus Indomie rasa mie goreng juga masuk peringkat 10. Gila nggak? 2 rasa Indomie masuk top 10 besar. Menurut penulisnya, alasan Indomie masuk peringkat karena bumbu-bumbu di Indomie, yaitu minyak bawang, kecap manis, saus cabai, bubuk ayam yang kaya MSG, dan beberapa bawang merah goreng, semuanya bercampur menjadi satu. Setuju sih aku. Rasanya jadi pengen hujan besar terus makan Indomie sambil nonton One Piece. Intinya Indomie udah terkenal di luar negeri. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kenapa Indomie bisa ekspor ke 180 negara, kita pahamin dulu tentang awal mula Indomie ekspor ke luar negeri. Kapan sih? Nah, Indomie ini mulai ekspor ke luar negeri dari tahun 1992 dengan membangun direktorat ekspor yang memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan dan memajukan nama Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Terus alasan Indomie ini diekspor itu karena buat bersaing dengan merek mie instan lain di negara-negara luar yang dituju. Dan dikarenakan banyaknya WNI di luar yang kangen sama rasa mie dari Indonesia, maka Indomie ngeliat ini sebagai kesempatan yang bagus buat ekspor ke luar negeri. Target utama Indonesia yaitu negara-negara yang punya tenaga kerja Indonesia paling banyak. Saat itu sasaran utamanya Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi. Selain nargetin negara yang punya banyak TKI, Indomie juga menargetkan negara yang punya banyak pelajar dari Indonesia, kayak Amerika Serikat dan Australia. Nah sekarang kita bahas, kenapa sih Indomie bisa ekspor ke 180 negara dan berpengaruh besar di banyak negara? Jadi, faktor pertama yang bikin Indomie sukses adalah konsistensi kualitas produk mie instannya Indomie. Produknya dikenal dengan cita rasa yang lezat, tekstur mie yang kenyal, terus bumbu yang khas. Dan rasa itulah yang dibawa ke luar negeri. Indomie selalu menjaga kualitasnya agar rasanya selalu kayak ekspektasi orang-orang pas mau makan Indomie. Contohnya, pas mau masuk pasar Nigeria, Indomie menghadapi persaingan ketat sama brand mie lokal di sana. Tapi Indomie nggak ganti resepnya sama sekali. Indomie tetap berpegang teguh sama kualitas bahan baku dan proses produksi yang telah terbukti ngasih rasa mie yang lezat dan kenyal. Oleh karena itu, lama-kelamaan Indomie jadi mie instan terpopuler dan jadi favorit masyarakat Nigeria. Indomie juga cerdas dalam mengadaptasi produk dan strategi pemasaran sesuai kebutuhan setiap negara.
Mereka nggak hanya ngandalin merek yang sudah mapan, tapi juga tetap ngelakuin riset tentang preferensi makanan, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat. Terus ngelakuin penyesuaian kayak ngurangin kepedesan bumbu dan nambahin bahan-bahan lokal. Makanya kita sering dengar kalau Indomie di Indonesia dan di luar negeri punya rasa yang berbeda. Gak usah jauh-jauh di luar negeri dah. Bahkan Indomie di Jawa dan di pulau lain kayak Sumatera pun rasanya sedikit berbeda. Faktor kedua yang bikin Indomie sukses adalah jaringan distribusi yang kuat. Mereka menjalin kemitraan dengan distribusi lokal, terus menjaga ketersediaan produk Indomie secara konsisten. Dengan itu, Indomie bisa menjangkau konsumen di berbagai wilayah dengan mudah, dan memastikan produk mereka dapat diakses secara luas. Contohnya ketika masuk pasar Jepang, Indomie bekerja sama dengan perusahaan distribusi Jepang yang udah punya jaringan yang kuat dan punya pemahaman mendalam tentang preferensi makanan masyarakat Jepang. Oleh karena itu, kita bisa lihat produk Indomie tersedia dengan mudah di supermarket dan toko-toko di seluruh Jepang. Tentunya bukan cuma dua faktor itu doang. Masih ada faktor lain kayak Indomie udah punya lebih dari 15 pabrik di luar negeri. Kayak di Maroko, Arab Saudi, dan Serbia. Di Serbia, Indomie membuat pabrik di atas tanah seluas 5 hektar. Hal ini membuat masyarakat Serbia sangat diuntungkan dan menjadi lebih menyukai Indomie. Nah, kombinasi dari faktor-faktor tersebut jadi landasan kuat kesuksesan Indomie di pasar global. Sejak 2016, Indomie bisa memproduksi sebesar 18 miliar bungkus mie instan per tahun. Dan setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Dan hingga kini Indomie kurang lebih telah menjangkau 180 negara. Negara tersebut diantaranya belahan negara seperti negara Arab, Asia Timur, Eropa Timur, Asia Tenggara, Australia, Amerika, Amerika Selatan, sampai ke Afrika. Oke, inilah akhir dari pembahasan kita. Kita doakan saja semoga Indomie bisa membuat ekonomi Indonesia lebih baik lagi dan membawa nama Indonesia semakin dikenal di kancah internasional. Dan kalau mau request bahas sesuatu, tulis aja di kolom komentar ya. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa subscribe. I'll see you next time.